حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bapak-bapak pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Al-Muhajirin, orang tua kami, tokoh masyarakat bersama seluruh jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat. Bahkan Allah berjanji, jika kita bersyukur maka nikmat ditambah. Tapi bila mana kita tak bersyukur, sesungguhnya azab Allah Ta'ala sangat-sangatlah pedih. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula solawat serta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan sering bersolawat. Semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita ini adalah orang-orang akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman, banyak fitnah. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi yang menceritakan tentang akhir zaman. Dari situ kita tahu. Apa di antaranya? Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda akhir zaman itu perjalanan waktu terasa cepat. Saking cepatnya perjalanan waktu, setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu,
seminggu rasa sehari, sehari rasa 1 jam. Itu kata Nabi adalah tanda akhir zaman. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda akhir zaman itu ilmu diangkat. Apa maksud ilmu diangkat? Wafatnya para ulama. Jadi kalau ulama itu wafat, ilmu dibawanya pergi. Karena ilmu tak bisa diwarisi. Kalau ilmu bisa diwarisi, maka apabila ayahnya ustaz, otomatis anaknya ustaz. Kalau ayahnya profesor, maka anaknya profesor. Kalau ayahnya ulama, anaknya ulama. Seperti mewarisi harta. Nah, tapi ilmu tak bisa diwarisi. Wafat ulama, ilmu itu dibawa semuanya. Apa sebab? Karena ilmu itu di sini letaknya. Tapi ulama itu Pak Ustaz ada kitab, punya karya. Betul, ulama-ulama tu, bahkan Imam Syafi'i, semua imam-imam yang hebat tu punya kitab. Tetapi kalau tak dibaca, maka dalam kitab tu ajalah ilmu tersebut. Kapan baru bisa kita warisi ilmu yang dituangkannya dalam kitab itu? Dibaca, dihafal, diamalkan. Kalau tidak, di situ aja dia terus. Nah, itu maksudnya ilmu diangkat, wafatnya para ulama. Termasuk yang dimaksud diangkatnya ilmu, orang berilmu tapi tak diamalkan. Jadi seolah-olah ilmu itu tak ada. Itu tanda akhir zaman. Lalu apa lagi kata Rasulullah SAW? Inna min amarati sa'ah ayazharal mautal faji'ah. Di antara tanda akhir zaman itu banyak orang mati mendadak. Banyak orang mati mendadak. Jadi mati mendadak itu tanda akhir zaman. Terdengarlah istirja di masjid, di musalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar itu dari corong masjid, corong musalla, kemana pikiran kita? Bapak yang sakit itu agaknya, ibu yang sakit itu agaknya. Ke sana pikiran kita itu biasanya. Tahu-tahu begitu disebut nama, terkejut kita. Kenapa kita terkejut? Bukan bapak yang lama sakit itu ternyata. Bukan ibu atau nenek yang sudah lama sakit itu ternyata. Siapa? Yang tadi pagi sama-sama salat subuh dengan kita. Sehat walafiat. Tiba-tiba pas setelah zuhur, mayatnya kita solatkan. Sering terjadi seperti ini. Ada. Bahkan bukan sekedar ada, selalu. Nah, itu tanda akhir zaman. Banyak orang mati tiba-tiba. Banyak lagi tanda-tanda akhir zaman. Apa itu? Maksiat merajalela. Nyawa manusia macam seperti nyawa seekor nyamuk yang hinggap di tangan. Tak mati. Begitu nyawa manusia sekarang. Murah. Salah sikit aja bunuh. Kadang-kadang yang dibunuhnya anak sendiri. Yang dibunuhnya ayahnya sendiri. Yang dibunuhnya suami sendiri. Sikit aja salah. Tapi Masya Allah, yang dilakukannya luar biasa. Nah jemaah, lalu bagaimana supaya kita selamat di akhir zaman
banyak fitnah ini. Bikin bunker kita untuk bersembunyi, jebol. Lalu dengan harta agar kita selamat, belum tentu. Dengan pangkat yang tinggi, tidak selamat. Ni 6 Kapolda kena tangkap gara-gara jual sabu-sabu. Iya kan? Sambo dah kena adili sekarang. Jadi pangkat tak jamin. Lalu kalau gitu Pak Ustaz, apa yang bisa menyelamatkan kita ini? Iman. Iman inilah yang bisa menyelamatkan kita. Bunker jebol, harta jebol, pangkat tak ada. Makin tinggi pangkat orang, makin hebat maksiatnya. Lalu saya ulangi, apa yang bisa menyelamatkan kita? Iman. Imanlah yang membuat kita bisa bertahan dalam berbagai keadaan. Imanlah yang bisa membuat kita beradaptasi apapun situasi kondisi. Iman. Iman ini dia bertambah berkurang. Kapan iman bertambah? Saat kita bertambah taat. Kapan iman berkurang? Karena kurangnya taat, apalagi berbuat maksiat. Kalau kurang taat, iman turun. Kalau buat maksiat, hilang iman. Lalu kapan iman itu bertambah dan naik? Kalau kita berbuat taat. Makanya Nabi bersabda, badiru bil a'mal fitanan. Segera kamu melakukan amal soleh sebelum datang fitnah. Fitnahnya dah datang, belum juga semangat beramal. Ini bahaya. Karena kata Nabi, segera kamu beramal sebelum datang fitnah. Sementara fitnahnya dah datang, tak juga sesegera mungkin beramal. Ini keterlaluan, ini bahaya. Segera. Karena kalau fitnah itu datang, kata Nabi, kaki ta'il lailil muzlim. Fitnah itu datang seperti gelapnya malam. Siang, terus siang sampai petang. Pernah ada jemaah menengok malam itu datang? Nampak dia datang? Tidak nampak kan? Tak pernah kita menengok malam itu datang. Gelap di sana, berjalan dia. Gelap pula di tempat kita. Tidak. Datangnya tanpa disadari. Datangnya tanpa disadari. Tiba-tiba begitu dia datang, gelap, makin gelap, makin pekat. Begitu fitnah itu kalau datang, tak sadar kita. Dia semakin berat, semakin dahsyat, semakin gawat. Sampai-sampai apa kata Nabi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga ada orang pagi beriman, sore kafir, tak beriman lagi. Gawat tak fitnah itu? Pagi masih beriman, sore tak beriman lagi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore ini dia beriman, besok pagi tak beriman lagi. Begitu cepat fitnah itu datang, menggerogoti seseorang, sehingga terjadi perubahan. Perubahannya cepat. Nabi mengibaratkan pagi beriman, sore dia tak beriman lagi. Atau sore beriman, besok pagi dia tak beriman lagi. Wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Saking bahayanya fitnah itu, sehingga ada orang menjual agamanya. Kenapa dia menjual agama?
menukar dengan dunia yang murah harganya. Dia jual agama untuk apa? Mendapatkan dunia yang murah meriah. Maksudnya kita tengok dalam hadis Nabi, untuk dapat kedudukan, untuk mendapat pamor, dia korbankan agamanya. Yang penting dia dapat itu. Maka apa pesan Nabi kepada kita semua? Badiru bil a'mal, segera kamu beramal. Segera, kata Nabi. Itu ayat yang dibaca oleh imam kita tadi. Jadi ceramah kita subuh ini terinspirasi ayat yang dibaca imam tadi di rakaat pertama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kamu melakukan amalan, segeralah kamu memohon ampunan, segeralah kamu untuk mendapatkan surga. Bersegera, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersegera itu berarti sekarang, itu maknanya. Itu maksud segera. Karena umur kita di atas dunia ini hakikatnya 3 hari saja. 3 hari Pak Ustaz. Umur saya udah 68 dah. Umur saya udah 58 Pak Ustaz. Masa Ustaz bilang 3 hari? Macam mana cara ngitungnya itu? Kok bisa bilang umur hanya 3 hari? Kalau 3 hari umur dah mati saja nih Pak Ustaz. Lahir hari Senin, berarti Kamis mati saya. Itu masuk 3 hari. Begini mana? Pertama, hari yang telah lalu. Hari yang telah lalu itu dia telah pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Apa yang ada dalam hari yang telah lalu? Kenang-kenangan yang berisi lembaran catatan. Bisa jadi catatan itu isinya kebaikan, bisa jadi catatan itu isinya keburukan. Itulah yang ada di hari telah berlalu. Dia sudah pergi, berarti tak milik kita lagi. Berarti dia tak milik kita lagi. Dia sudah pergi, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Hari kedua, hari esok. Hari esok kita belum pasti bertemu. Belum pasti bertemu. Jamaah saudaraku rahimahullah. Tapi insyaAllah saya bertemulah dengan hari esok Pak Ustaz. Dari mana Bapak tahu kok yakin betul? Alhamdulillah lah Pak Ustaz, hasil check up normal semua. Jantung normal, gigi normal, kolesterol normal, gula darah normal. Itu yang membuat Bapak yakin masih hidup lagi. Ayalah Pak Ustaz, normal semua. Tadi ingat tak hadis Nabi? Tanda akhir zaman orang banyak mati mendadak. Dan ingat malaikat tu begitu datang cabut nyawa, dia tak tanya dulu. Normal Pak? Normal malaikat? Kalau normal besok-besok aja lah. Segan pula saya cabut nyawa Bapak normal. Pulang saya dulu ya, kata malaikat. Tapi besok saya datang lagi ya. Datang malaikat lagi. Normal? Pasti Bapak jawab normal, walaupun tak normal. Karena kalau normal, malaikat tak jadi cabut. Karena dia tunggu tak normal dulu. Tak macam itu. Nak normal, nak tak normal, kaum muslimin main cabut aja. Berarti umur kita tinggal sehari lagi. Yang lalu udah pergi, besok belum tentu. Berarti umur kita yang mana? Inilah dia. Maka apapun yang bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini. Apa sebab? Inilah hari kita. Umur kita sehari inilah.
Kita kadang-kadang termasuk saya, siapapun kita, kenapa kita tak sesegera mungkin melakukan sesuatu? Besok ajalah. Besok ajalah. Belum tentu. Umur kita adalah hari ini. Jadi apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukan semua. Kalau haji tak bisa hari ini. Nanti pulang dari ceramah, mak hari ini semua azab deh. Berarti kita pergi haji hari ini. Haji tak bisa hari ini. Saya bilang yang bisa hari ini lakukan semua. Kalau umroh hari ini tak bisa nih. Tak bisa nih. Tapi apa yang bisa hari ini? Sholat berjamaah hari ini bisa nih. Berinfak hari ini bisa. Memberi maaf, meminta maaf hari ini bisa. Yang tak mesra hubungannya dengan orang tua agar bisa mesra hari ini bisa. Apapun lakukan hari ini. Dan ingat, apapun persoalan kita hari ini dengan Allah, termasuk dengan manusia, selesaikan hari ini juga. Gawat ya Pak Ustaz. Kasus saya berat ini. Apa kasus Bapak? Itu tanah kawan itu saya bikin sertifikat. Hari ini juga selesaikan. Kalau memang betul tanah dia, kasih. Berat tuh Pak Ustaz. Jauh lebih berat kalau kita mati, itu urusan tak selesai. Kita tinggal di Perumnasnya, sama dengan saya tinggal di Perumnas. Kalau ada dinding rumah bapak termakan kawan tanah, robohkan dinding tua ini semua. Ceramah apa pula namanya? Robohkan dinding itu karena dinding bapak di atas tanah tetangga. Robohkan dinding itu. Gawat ini. Kok sampai baca itu betul Ustaz? Ini berat kerjaannya nih. Jauh lebih berat kalau bapak ibu mati, ini tak selesai. Jauh lebih berat. Dirobohkan dinding tak mungkin Pak Ustaz. Itu berapa meter tanah itu pakai? Kan tak mungkin merobohkan dinding. Ukur. Pulang dari kajian nih, ambil tanah kawan agaknya, ukur. Tanya sama dia, berapa tanah semeter? Saya serius nih. 1 juta katanya. Saya makai tanah bapak 3 juta. Ini duit ngamalkan kaji Ustaz tadi. Ini bukan main-main ini Pak. Saya ulangi, ini berat. Tapi tak selesai. Mati kita dalam keadaan seperti itu jauh lebih berat. Apa itu? Pikul tanah itu nanti di akhirat. Kalau tanah 3 goni tak apalah. Saya yang kurus-kurus ini kuat mikul ini. Kanan 1, kiri 1, punggung 1. Slow aja saya. 3 goni. Ayah goni kecil maksudnya. Tahu bapak ujungnya. Tapi kalau 3 meter terus ke bawah, pikul nanti di akhirat. Pikul di akhirat. Lalu mengapa kita pergi minta maaf kepada kawan kita itu? Dia tak pula mau maafkan. Pikul terus. Badiru bil amal. Jadi kalau kita dalami hadis ini, aduh, Allahu Akbar. Segera. Kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu apalagi kata Nabi dalam hadis yang lain? Badiru bil a'mal sab'an. Kalau tadi fitanan. Segeralah kamu kata Rasulullah melakukan amal sebelum datang 7 perkara. Kalau tadi sebelum datang fitnah. Apa 7 perkara itu? 1. Sebelum datang kiamat. Kalau kiamat datang, beramal kita kan tak laku lagi. Makanya kata Nabi, segeralah sebelum datang kiamat. Karena nanti hari kiamat itu banyak orang nak beramal. Pas kiamat datang tuh orang mau beramal semua, tapi amal waktu itu tak laku lagi. Mau sholat di masjid, masjid dah hancur sama kiamatnya.
Mau salat di musala, musala dah hancur dilibas sama kiamat dah. Tapi saat itu banyak orang nak beramal. Yang kedua, kata Nabi, segera beramal sebelum datang Dajjal. Tapi kita insya Allah tak ketemu Dajjal lah. Tapi kalau ketemu kita Dajjal, gawat. Kalau ketemu kita sama Dajjal, gawat. Karena Dajjal itu Allah berikan kekuasaan kepadanya, saya katakan persis seperti kekuasaan Tuhan, kira-kira begitu. Maksudnya, bertemu kita dengan Dajjal itu, banyak nanti orang mengatakan, oh dia Tuhan. Kenapa? Apa yang kita inginkan langsung dikasih. Sementara minta ke Allah lama baru dikasih. Ada kita minta ke Allah sampai hari ini belum juga dikasih. Begitu minta sama Dajjal, dapat langsung. Ini fitnah yang berat ini. Kita minta hujan, oh Jal. Nah, kita panggil ujung namanya ya. Jal, minta hujan, hujan langsung. Kita minta panas, panas langsung. Kita sakit, wahai Dajjal, sehatkan aku. Waktu itu juga sehat. Bahkan fitnah Dajjal itu, kita yang sudah tak ada orang tua lagi, kita bertemu Dajjal. Wahai Dajjal, tolong hidupkan ayah dan ibuku. Hidup ayah ibu kita waktu itu juga. Lalu orang berkata, oh inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Apa diminta dapat. Bahkan ada orang berkata, Tuhan yang kita sembah sebenarnya sebelum mati itu bukan Tuhan tuh. Apa sebab? Banyak mengecewakan kita, kata. Hanya Tuhan itu. Aku minta dekat. Tapi dia tak sadar, Tuhan itu tak bisa dilihat. Sementara itu yang dia lihat, Tuhan bernama Dajjal itu jelek pula lagi modelnya. Matanya satu, ada tulis kafir di keningnya. Udah jelas tertulis kafir di keningnya. Tuhan kata orang Dajjal itu. Dahsyat tak fitnah itu. Karena Tuhan itu tak bisa dilihat. Kapan Tuhan bisa dilihat? Di akhirat. Di mana tempatnya? Dalam surga. Wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah kita bercahaya. Kita melihat Tuhan kita. Orang lupa dengan ayat ini. Itulah Tuhan. Sebelum datang Dajjal beramal. Jadi Dajjal disambut kedatangannya dengan amal. Bukan Dajjal datang baru beramal, hancur kita. Makanya setiap selesai baca tasyahud, innaka hamidum majid, baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu jangan lupakan doa itu. Kemudian kata Nabi, segera beramal sebelum tua. Segera beramal sebelum tua. Jadi kalau masih muda, segera beramal. Orang yang semangat beramal waktu muda, insya Allah akan semangat beramal di waktu tua. Tapi saya tengok sudah tua-tua semua. Alhamdulillah semangat-semangat. Ini tandanya waktu muda dulu semangat. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Beramal sebelum tua. Karena beramal waktu tua tidak senikmat beramal di waktu muda. Karena kalau tua ini penyanggah-penyanggah itu udah goyah-goyah semua. Mana ada orang makin tua makin kokoh. Yang ada adalah makin tua makin tak kokoh. Sujud anak muda dengan sujud orang tua itu beda. Kalau anak muda sujud lurus punggungnya. Kalau orang tua agak begini modelnya. Itu udah payah membuatnya. Tapi tak semua. Saya tengok sini orang tuanya sehat-sehat. Kalau anak muda, Allahu Akbar. Mau 15 menit tahan ya.
Tapi kalau orang tua, Allah Akbar, lama turunnya. Lama turunnya, punggungnya sakit. Lama turun, lama pula naiknya gitu. Apa maknanya? Udah mengganggu nikmatnya beramal. Ada orang tapi tak semua. Kalau dah tua, matanya kena. Matanya. Baca Quran, jauh tak nampak. Dekat tak nampak. Dari mana nampak? Dari samping. Akan payah jadinya. Siko dia mau nampak dia. Aneh pula cara. Orang kacamata di sini letaknya, ada di sini letaknya. Hampir kena kumisnya. Dia pernah bapak nengok kacamata orang hampir sampai ke kumisnya. Kalau letak sini tak nampak nih. Kapan bisa dia nampak? Nak campak lagi kacamata tu baru nampak. Begitulah kalau sudah tua. Kata Nabi, semangat dan segera beramal sebelum datang masa-masa itu. Karena takkan senikmat waktu muda. Yang berikut, segera beramal sebelum datang waktu sakit. Orang kalau udah sakit ingin beramal semua. Mana ada orang kalau sakit, ya Allah sehatkan aku ya Allah. Kalau sehat aku nanti ya Allah aku bernazar ya Allah. Aku makan cincang kambing ke depan ya Allah. Mana ada nazar orang sakit macam itu? Orang semua kalau sakit, ya Allah sehatkan aku ya Allah. Sempat sehat aku nanti ya Allah aku puasa 3 hari. Seperti itu biasa. Sehatkan aku ya Allah. Sempat sehat aku nanti ya Allah aku akan sholat malam 1 minggu. Sehatkan aku ya Allah. Sempat sehat aku nanti ya Allah aku akan umroh ya Allah. Sehatkan aku ya Allah. Sempat aku sehat nanti ya Allah aku berimpak ke masjid. Orang kalau sakit nazarnya ingin beramal. Tak ada orang seperti ini. Sehatkan aku ya Allah. Sempat sehat aku ya Allah. Ke Bali aku ya Allah. Ke Bali aku. Mana ada orang nazar seperti itu? Orang kalau sakit, mengapa? Ingin beramal semua. Maka sebelum sakit kata Nabi segera. Yang berikut, segera beramal sebelum datang masa susah. Kenapa? Karena ada orang susah, maaf, habis waktu untuk mencari. Tapi ada juga orang susah tetap taat, ini luar biasa. Yang terakhir kata Nabi, segera beramal sebelum datang kehidupan yang mewah lalu lupa kepada Tuhan. Tapi ada juga orang mewah hidupnya ingat kepada Tuhan, ini luar biasa. Tapi pada intinya dalam 2 hadis dan ayat yang dibaca imam kita tadi menyuruh kita segera beramal. Karena dengan amallah iman akan bertambah. Dengan bertambahnya iman, kita selamat dari fitnah. Kita selamat dari fitnah. Baik fitnah dunia, apalagi fitnah akhirat. Baik fitnah hidup, termasuk fitnah setelah mati. Termasuklah kita akan kebal dari serangan fitnah Dajjal. Dengan apa kita selamat? Saya ulangi, dengan iman. Caranya macam mana? Segera beramal. Jemaah, sekarang nih harga kebutuhan kan lagi naik. Ini fitnah juga. Ketika harga kebutuhan naik, pastikan harga iman di atas harga kebutuhan itu. Aman kita. Yang bahaya, harga barang naik, harga iman turun. Itu yang bahaya. Asal naik cabai, turun harga iman. Asal naik bawang, turun harga iman. Itu bahaya. Naikkan iman kita. Kalau iman sudah naik, usahakan harga barang dunia menjadi tak berharga. Usahakan harga barang dunia menjadi tak ada harga. Kalau iman kita tinggi harganya. Tapi kalau iman kita murah meriah, bahaya jemaah.
Coba kita dengarkan apa hadisnya, kata Rasulullah seperti ini. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafira syurbatama. Ini hadis ini sering kita dengar dari ustaz-ustaz yang lain. Saya pun sering menyampaikannya. Kata Nabi, kalaulah dunia sama dengan sayap nyamuk, itu orang kafir tak diberi Allah minum walau seteguk air. Jadi mulai lahir sampai mati haus berkepanjangan. Allah tak kasih mereka air. Tapi mereka bisa minum, bahkan punya perusahaan air minum. Kok bisa Pak Ustadz? Karena dunia di bawah sayap nyamuk. Dengan apa Rasul melihat? Dengan iman yang mahal tadi. Dengan iman yang tinggi harganya. Saking tingginya harga iman, dunia menjadi tak ada harga. Seperti apa harga dunia? Sayap nyamuk. Kayak apalah iman Nabi gue. Kayak apalah iman sahabat itu. Mereka katakan, bukan katakan, mereka merasakan dunia ini seperti sayap nyamuk. Kayak apa tinggi imannya? Allahu Akbar. Hadis kedua. Karena yang ngomong Nabi ini. Nabi tak mungkin sembarang ngomong. Nabi itu kalau ngomong Allah yang ngajarkan. Hadis kedua. Apa kata Nabi? Mad dunya bil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asabi'ahu hadhihi bil yami falyanzur bima tarji. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat tak ubahnya seperti kamu memasukkan jarimu ke laut lalu angkat air di jarimu, itu dunia. Air dalam laut itu akhirat. Ngeri perbandingannya. Ngeri perbandingannya. Dunia air di jari, akhirat air di laut. Kok bisa Nabi ngomong seperti itu? Melihatnya dengan iman yang tinggi kualitasnya. Saking tingginya kualitas iman, begitu mereka melihat dunia. Kok bisa? Amal mereka luar biasa. Amal mereka luar biasa. Sehingga mendapatkan iman yang dahsyat. Saking dahsyatnya iman, begitu mereka menengok dunia. Jadi kalau iman kita tinggi nilainya, usahakan harga barang, harga dunia menjadi rendah. Jadi orang kalau tinggi imannya, dia korbankan dunia untuk dapat akhirat. Orang kalau murah imannya, dia korbankan akhirat untuk dapat dunia. Makanya rukun iman itu ada 6. Salah satu rukun iman itu beriman kepada hari akhirat. Tapi sepertinya hanya tertulis di kitab. Kenyataannya rukun iman itu sudah berubah. Dari iman kepada akhirat berubah menjadi iman kepada dunia. Tadi saya katakan, orang kalau beriman, dia selamat dalam berbagai keadaan. Orang kalau beriman, dia akan siap berada dalam segala situasi kondisi. Segenting apapun keadaan orang beriman, selamat. Sepahit apapun keadaan orang beriman, selamat. Tak ada cerita dalam hidup mulai dulu sampai sekarang orang beriman itu bahaya. Tak ada. Semuanya selamat walau bagaimanapun genting dan pahitnya kehidupan. Apa contohnya Ustaz? Contohnya jemaah. Kita kan sering mendengar kisah Nabi Musa. Nabi Musa. Ada seorang raja, bukan seorang raja, tapi katanya dia Tuhan. Bukan raja lagi, katanya dia Tuhan. Siapa namanya? Fir'aun. Mimpi dia. Dengan siapa dia mimpi? Dengan bayi. Semenjak mimpi sama bayi itu, tak aman hidupnya. Bayangkan kalau orang tak beriman. Mimpi sama bayi cuma kacau hidupnya. Terbayang tak kalau dia mimpi diterkam 10 ekor serigala?
Apalah jadinya itu? Atau dia mimpi diterkam pula oleh 10 ekor harimau. Apalah jadinya? Mimpi sama bayi aja ketakutan. Begitulah kalau tak ada iman. Berbeda dengan yang punya bayi. Siapa yang punya bayi? Mak Nabi Musa. Singkat cerita, begitu mak Nabi Musa hamil, Allah Ta'ala wahyukan kepada mak Musa. Wahyu di sini maknanya ilhamkan. Bikin kotak ya. Udah bikin kotak, nanti pas anak lahir masukkan ke kotak. Sudah itu hanyutkan ke sungai. Sungai Nil. Karena beriman, sami'na wa ata'na. Sikit pun tak ada takut, sikit pun tak ada ragu. Jauh bedanya. Fir'aun mimpi takut dia. Yang ini punya anak tak takut dia. Jauh tak bedanya. Jauh tak bedanya jemaah. Jauh bedanya. Saya ulangi, yang mimpi ketakutan, yang punya anak bikin kotak, masuk kotak, hanyutkan ke sungai, sikit pun tak takut. Padahal anak tu kalau baru lahir, di mana bagusnya? Di dalam pelukan ibunya. Untuk apa? Untuk disusukan. Ini justru masuk dalam kotak, hanyutkan ke sungai. Sungai Nil itu panjangnya 6.650 km. Melintasi 11 negara. Di antaranya Mesir. Cuma yang terkenal sungai Nil ini di Mesir. Padahal 11 negara yang dilewati sungai Nil. 6.650 km panjangnya. Pernah jamaah sampai situ? Belum? Saya belum juga lagi. Untung-untung nanti kita umroh plus Mesir. Kaum muslimin hanyutkan. Ikhtiar tetap ada. Apa ikhtiarnya? Apa kata mak Nabi Musa kepada kakak Musa perempuan? Nak, kau tengok adik dari sampingnya, dari pinggir sungai. Tengok kemana adik hanyut. Ikhtiar tetap. Ikut terusnya nak, kemana adik hanyut. Masuk sungai, kotak hanyut tapi ditutup. Kakaknya berjalan di pinggir sungai. Ikut adik terus. Tahu-tahu sampai ke tempat pemandian dayang-dayang Fir'aun. Menengok kotak hanyut oleh dayang-dayang Fir'aun, diambil. Dibawa ke istana. Sampai ke istana, dibuka. Ada apa di dalam kotak? Ada anak gagah, ganteng, tampan, wajahnya bersinar. Kenapa tidak? Calon Nabi. Coba simak baik-baik jemaah. Fir'aun mau bunuh anak, Allah hantar anak itu ke rumah Fir'aun. Menurut logika tak termakan kita. Tapi kalau iman bicara, logika campakkan. Akal geser ke tepi. Logika geser ke tepi. Iman yang ditujukan. Menurut akal tidak mungkin Fir'aun mau bunuh anak. Masa Allah hantar anak itu ke rumah Fir'aun? Akan tak mungkin nih. Tapi begitulah skenario hidup orang beriman. Genting, pahit, tapi tetap selamat. Kan itu saya bilang tadi. Buka kotak nampak anak. Fir'aun langsung aja bunuh. Kenapa Fir'aun suruh bunuh? Dia takut. Sama bayi takut. Bunuh. Kata istri Fir'aun, oh jangan bang. Qurratu ainin li walak. Untung-untung anak ini menjadi penyejuk hatiku dan hatimu. Untung-untung anak ini bermanfaat buat kita. Bertengkar Fir'aun sama istrinya. Siapa yang menang dalam pertengkaran itu? Istri Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Jadi dari dulu ibu-ibu tuh kalau bertengkar sama suami rata-rata ibu-ibu tuh menang terus. Jadi kalau bapak bertengkar sama istri bapak ngalah aja lah. Nak kemenang gaya wak. Fir'aun aja kalah, apalagi bapak yang bukan Fir'aun. Cuma lawan ngalah aja lah. Nanti kalau bertengkar sama istrinya pak, lari bapak, lari. Tapi jangan dia jauh lari. Sampai tak pulang lagi.
Kemana lari Pak Ustaz? Lari ke masjid. Udah aman rasanya, pulang lagi. Ada yang seperti itu Pak Ustaz. Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar sama Fatimah. Lari Ali ke masjid. Udah tenang, baru pulang. Jadi bapak-bapak nanti kalau ada melihat bapak-bapak lama di masjid, itu bertengkar berarti sama istrinya di rumah. Tandai aja lah, catat. Subuh sampai zuhur masjid aja dia. Zuhur sampai asar masjid aja dia. Belum tentu kena taat itu. Taat bapak tuh sekarang nih. Apa buktinya? Masjid aja dia. Belum tentu bisa-bisa ngamalkan kaji pagi ini. Dia bertengkar sama istrinya, cari ketenangan di mas. Begitu. Setelah bertengkar, kalahlah Fir'aun, menang Asia. Kaum muslimin, kaum muslimat, Musa nangis terus. Kenapa Musa nangis? Dia haus, dia lapar. Akhirnya perempuan-perempuan yang ada di istana disuruh oleh Asia, tolong kalian susukan anak ini. Tak mau Asia menyusu, tak mau Fir'aun Musa nyusu, tak mau dia. Akhirnya dicari wanita-wanita sampai ke pasar-pasar, dibawa ke istana untuk menyusukan Musa. Musa tetap tak mau. Kasihan kakaknya. Kakaknya kan mantau terus. Diberanikannya diri datang dia kepada Asia istri Fir'aun. Apa kata kakak Nabi Musa? Tante, panggil tante ya. Waktu itu panggil tante, Pak Ustaz, mana saya tahu. Ini kalau bawa ke sekarang. Tante, apa? Tante kan carikan ibu untuk nyusukan adik ini. Iya. Kalau saya carikan macam mana? Emangnya kamu bisa mencari? Saya usahakan teh. Carilah. Tentu maknya yang dicarinya. Pulang dia ke rumah. Mak, apa nak? Adik di rumah Fir'aun. Astagfirullah. Adik rumah Fir'aun? Iya mak. Oh ayo tuh nak. Tidak tahu ke undang-undang yang dibuat Fir'aun. Kalau lahir anak lelaki mau dibunuhnya. Di situ adik sekarang. Iyo mak. Tapi mak, istri Fir'aun tuh sayang ke adik. So sayang istri tukang ke adik. Digendong-gendongnya adik mak. Cuma adik tak berdiam-diam. Adik nangis terus. Adik haus, adik lapar. Mohlah mak kita ke rumah Fir'aun susukan adik. Waktu menghanyutkan anak, kira-kira apa pikiran Mak Musa? Kapalah aku bertemu anakku lagi ini? Apalah yang terjadi sama anakku? Itu pikiran kita. Jangan lawan pikiran kita dengan pikiran Allah. Kalah pikiran kita. Awak sering nak melakukan sesuatu, awak dulukan pikiran kita. Baru teori Allah. Tak mau dia. Allah yang nyusun strategi hidup kita. Pasti itu pikiran mak Nabi Musa. Macam mana lah adik anakku nanti ni. Allah temukan lagi. Pergilah ke istana. Sampai ke istana, itu mak Nabi Musa tu mau menjerit. Nah, mak lah udah dimasukkan anak ke sungai. Ditahan oleh Allah suara mak Nabi Musa. Sampai istana dia susukan. Langsung terdiam Musa. Kenapa tidak? Emaknya yang susukan. Sampai kenyang, sampai terlelap, terpesona Asia istri Fir'aun. Datang tawaran. Apa kata Asia? Ibu tinggal di istana aja ya. Tolong rawat anak ini baik-baik. Kayaknya dia cocok kali sama ibu. Tentu iyo. Oh maaf. Cuma rahasia mesti dijaga. Allah jaga rahasia ini. Kalau tidak nanti kena bunuh. Bisa ibu tinggal di istana? Kata mak Nabi Musa, maaf ya bu. Saya punya suami, punya anak. Saya mesti pulang ke rumah, ngurus suami, ngurus anak. Bagaimana kalau begini bu? Saya bawa anak ini pulang ya.
Nanti kalau ibu rindu, saya antar dia ke istana atau ibu datang ke rumah. Macam mana ibu? Nah, sekarang catat nomor HP saya dulu. Biar saya share lokasinya nanti. Apa merek HP-nya Pak Ustaz? Mana ada HP waktu itu? Ini icak-icaknya aja. Kalau bawa zaman sekarang, pasti dah tukar nomor HP itu kan? Nanti tanya pula, apa merek HP bini Fir'aun Pak Ustaz? Oppo. Apa merek HP anak Nabi Musa? Vivo. Nanti tanya pula nomornya lagi. Berapa nomor? 0813 655 6404 itu nomor saya tuh jemaah. Tapi kalau bawa zaman sekarang tentu itu ceritanya ya enggak. Minta nomor HP, nanti saya share lokasi. Ke jemaah. Enggak mau istri Fir'aun. Karena dia sayang sama anak ini. Dia tak sanggup berpisah. Tak punya anak kok. Anak nih ganteng pula lagi. Akan dibawa pula pergi. Oh, enggak bisa. Apa katanya? Gini aja lah Bu. Ibu tinggal di istana, bawa suami ibu, bawa anak-anak. Macam mana? Itu agak berpikir mak Nabi Musa. Demi bersama dengan anak, ya enggak? Iyalah. Tinggal sekeluarga di istana. Begini skenario Allah untuk orang beriman. Jangan takut. Kaum muslimin disusukan. Tentu setelah besar berhenti nyusu. Pindah lagi mak Nabi Musa ke rumah kan. Ayah Nabi Musa, kakaknya. Musa di mana? Di istana. Siapa yang membesarkan Musa? Yang akan membunuhnya. Padahal dia mau bunuh Musa, dia yang memelihara Musa. Masya Allah. Enak liku-liku hidup orang beriman itu enak. Terus. Terbayang enggak oleh jamaah Musa tinggal di istana? Tentu enak tuh. Enak tuh. Singkat cerita, umur 40 persis seperti umur Nabi. Musa diangkat jadi Rasul. Apa tugas Rasul? Berdakwah. Yang didakwahi siapa? Siapa yang paling zalim waktu itu? Itu didakwahi. Yang paling zalim siapa? Fir'aun lah. Kok boek kok jo. Kalau Ibrahim kan mendakwahi Namrus kan gitu. Kalau Nabi Muhammad kan mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu. Yang didakwahi Musa siapa? Yang berjasa kepadanya. Mulai Musa tak mau. Terjadi perlawanan. Ujung-ujungnya Musa dikejar bersama orang beriman. Lari. Laut di depan. Masuk laut, mati. Mundur, mati. Itu pikiran. Beda kalau yang bercerita iman. Itu pikiran. Kalau maju matilah, kata pikiran. Kalau mundur matilah, kata pikiran. Tapi kata Allah, yang menguasai iman kita tidak mati. Caranya, Musa, pukulkan tongkat. Pukul tongkat, iya ya Allah, iya, pukul. Pukul tongkat, laut terbelah, jadi jalan. Masuk Musa dan orang beriman kepada Musa. Ingat bahasanya, yang masuk siapa? Musa. Dan orang beriman. Masuk. Enak aja berjalan. Tak lama setelah itu masuk pula Fir'aun dan bala tentaranya. Musa dan orang beriman selamat, Fir'aun yang tak selamat. Itulah ending kehidupan orang beriman. Endingnya manis-manis. Walaupun liku-likunya agak sedikit pahit. Tapi ujungnya manis semua. Bayangkan, udah dalam api selamat. Manis enggak? Manis. Allahu Akbar. Tidur 309 tahun. Kok bisa nyenyak seperti itu? Di mana tidurnya? Apa alas tidurnya? Batu. Apa AC-nya? AC alam.
Kok bisa tidur selama itu? Itulah orang beriman. Tapi itu didapat, ingat pangkal kaji, lewat amal. Lewat amal. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, maka kata Nabi, segeralah beramal. Kita berada di zaman yang sangat dahsyat dan itu bisa selamat manakala kita punya iman yang kuat. Iman yang kuat didapat bukan datang begitu saja lewat amal ibadah. Iman yazid wa yanqus. Dia bertambah dengan taat, dia berkurang dengan maksiat. Jemaah tamu-tamu Allah, ini tausiah yang bisa kita sampaikan subuh ini. Semoga ada manfaat. Lebih-lebih hendaknya mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.